Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait tentang materi pernikahan SKB PAI CPNS Part 2. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian daripada pernikahan, kemudian hukum daripada pernikahan, orang-orang yang haram yang tidak boleh dinikahi, yang haram untuk dinikahi, kemudian pernikahan yang tidak sah. Nah, sekarang teman-teman kita akan melihat tentang pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Teman-teman, pada tahun lalu saya ikut SKB, itu ada soal tentang undang-undang tentang perkawinan. Jadi yang ditanyakan itu undang-undang tentang perkawinan itu undang-undang nomor berapa dan tahun berapa gitu. Itu yang soal yang saya dapat di tahun lalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatatan nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Nah, teman-teman, ini pernikahan ya juga ada undang-undangnya. Kita hidup di negara Indonesia, jadi Indonesia mengatur baik itu dalam urusan pernikahan, yang pasti dalam urusan yang bermasyarakat, yang berhubungan dengan orang itu dihubungkan dengan undang-undang, dikaitkan dengan undang-undang. Seperti mawaris juga sama, ada juga undang-undangnya sesuai dengan undang-undang mawaris. Kemudian kita kaitkan dengan hukum Islam, yaitu hukum Islam tentang mawaris. Begitu juga dengan pernikahan. Nah, jadi tetap hukum Islam ini berlaku, namun dalam pengawasan PPN. Apa itu PPN? Pegawai Pencatat Nikah. Jadi kita sebelum pergi nikah itu kita ke KUA dulu, ada formulirnya, kemudian kita isi formulirnya, ada tesnya, kemudian baru kita boleh melakukan pernikahan. Nah, jadi dari situ itu dengan adanya kita mencatat formulir, kemudian ikut tes, itu kita berarti sudah tercatat ya, gitu berarti kita sudah tercatat di bagian KUA tersebut. Nah, jadi itu udah nasional ya. Kemudian lahirlah buku nikah. Yang pada dasarnya kalau dalam Islam cukup dengan rukun nikahnya saja
ada wali, ada pasangan calon suami, ada calon istri, kemudian ada ijab mahar ya, ada ijab dan qabulnya, itu sudah sah nikahnya, tidak mesti harus dicatat walaupun nggak punya buku nikah ya. Kalau dalam Islam sebenarnya seperti itu, namun karena kita tinggal di Indonesia, jadi semuanya itu diatur oleh undang-undang, ada pencatatannya, jadi semuanya dicatat sehingga keluarlah buku nikah gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti diingat ya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pernikahan. Nah, jadi teman-teman, jadi harus diingat teman-teman, karena soal tentang undang-undang ini juga ditanyakan, ini terkait dengan bab 2 pasal 2 juga termasuk juga ya ditanyakan. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan melihat tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian kita akan lihat kewajiban suami terhadap istri. Jadi kewajiban suami terhadap istri ada beberapa. Ini secara garis besar ya teman-teman. Secara garis besar, yang pertama itu ada mahar. Jadi seorang suami apabila ingin menikahi wanita, atau seorang laki-laki ingin menikahi wanita, ingin dijadikannya istri, dia harus memberikan mahar. Nah, apabila tidak ada mahar, maka nikahnya ini tidak sah karena wajib memberikan mahar. Nah, teman-teman, jadi apabila laki-laki itu mau menikah, itu harus menyiapkan mahar. Tidak mesti mahal, apa saja boleh. Nah, apa yang dimilikinya yang bagus, yang istimewa bagi dia, walaupun tidak berharga, namun itu boleh dijadikan mahar. Nah, teman-teman, itu pemberian ya. Mahar itu adalah pemberian dengan sukarela. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang kedua, ini ada nafkah. Nah, jadi suami harus memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kemudian sandang, pangan, pakaian, semuanya, semua kebutuhan istri dan anak-anak itu harus diberikan oleh suami. Kemudian apalagi kewajiban suami, yaitu memimpin rumah tangga. Nah, jadi suami itu yang memimpin keluarga, bukan istri. Namun siapa? Suami. Nah, suami memimpin rumah tangga. Kemudian apalagi kewajiban suami? Membimbing dan mendidik anak dan istri. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang kewajiban istri terhadap suami. Nah, ini ada beberapa ya. Ini secara garis besar ya, tidak terlalu rinci saya jelaskannya. Yang pertama itu adalah taat pada suami. Nah, ini taat pada suami, patuh kepada suami, tidak membangkang pada suami. Nah, ini jelas ya dari kata-katanya taat ya. Ya, kemudian menjaga diri dan kehormatan keluarga. Nah, jadi kita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga harta dari suami, apa yang diamanahkan oleh suami kita jaga. Kemudian kita harus menutup aurat, itu kan termasuk dalam menjaga diri. Dan kemudian kita harus menjaga marwah sang suami, baik itu terhadap orang terdekat kita, orang tua kita harus menjaga gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah merawat dan mendidik anak. Nah, ini yang paling penting, itu adalah merawat dan mendidik anak. Ini memang semua ibu ya, atau semua istri, inilah pekerjaan yang selalu ditekuni, yaitu merawat dan mendidik anak, tentunya dengan penuh kasih sayang. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemudian kita akan melihat kewajiban timbal balik antara suami istri. Nah, kita akan melihat tentang kewajiban timbal balik. Jadi sama-sama ya, sama-sama kewajiban suami istri dalam pernikahan. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri, termasuk hubungan seksual di antara mereka. Jadi di sini saling menikmati hubungan fisik itu suka sama suka.
ya, baik itu dalam hubungan seksual gitu kan. Jadi sama-sama menikmati, tidak ada yang tersakiti, seperti itu, sama-sama, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami. Nah, jadi kita juga udah bahas ya tentang mahram. Jadi mahram dari pernikahan itu adalah ayah dari suami atau mertua, baik itu mertua istri maupun mertua suami, itu sama ya, itu haram untuk dinikahi. Jadi atas nama mertua dan menantu itu tidak boleh nikah walaupun sudah bercerai ataupun sudah meninggal dunia. Namun atas nama sudah jadi mahram itu tidak bisa, tetap haram, tidak bisa diganggu. Emang udah ketentuan Allah demikian. Jelas ya teman-teman? Kemudian berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Jadi apabila sudah terjadi ijab dan qabul, suami istri ini apabila mempunyai harta udah ada hukum pewarisannya. Apabila istri meninggal, maka harta itu akan dapat kepada suami. Kemudian ada juga pewaris-pewaris yang lain ya, udah kita jelaskan juga pada video-video sebelumnya itu tentang warisan, itu ada ketetapannya. Nah, yang pasti dan yang paling jelas itu hukum dari pewarisannya sudah berlaku karena udah ada ikatan pernikahan. Kemudian kita lihat yang keempat, itu berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Jadi mereka ini suami istri harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian bisa menjaga hubungan baik antara keduanya, saling menghormati, menghargai, jadi tidak saling menyakiti dan saling melengkapi tentunya. Oke ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang yang kelima, yaitu tentang menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Jadi ini kita harus lihat juga penampilan ya. Jangan kita ketika keluar rumah itu cantik, pakai bedak, make up, pakai baju bagus, sedangkan di rumah itu pakai baju daster, kusut. Jangan. Kita juga harus berpenampilan bagus, baik istri maupun suami, gitu ya. Jadi cintanya itu semakin bersemi, gitu ya teman-teman. Oke, kita akan melihat hikmah dari pernikahan. Jadi pernikahan ini mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan melihat terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang halal yang diridhoi Allah. Yang pada mulanya itu laki-laki dan perempuan ini adalah bukan siapa-siapa. Kemudian dengan adanya pernikahan, dengan adanya ikatan pernikahan, jadilah suatu keluarga dalam ikatan suci yang telah Allah tetapkan, yaitu pernikahan. Kemudian yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Jelas ya teman-teman, laki-laki dan perempuan menikah, kemudian mendapatkan keturunan dari hasil pernikahannya ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat diinginkan oleh laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri. Kemudian terpeliharanya kehormatan suami istri dalam perbuatan zina. Jadi dengan menikah itu terhindar dari maksiat, yaitu zina. Jadi nafsu kita baik laki-laki maupun perempuan sudah tersalurkan. Jadi kehormatan kita ini terpelihara. Oke, kemudian terjadinya kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Jadi suami dan istri sama-sama mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Jadi tidak hanya istri yang mendidik anak, suami juga sama. Ini tujuannya ini adalah untuk membentuk karakter anak yang baik, yang soleh dan soleha, gitu ya teman-teman. Oke, yang kelima, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Jadi yang dulunya itu tidak saling kenal,
baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan, ataupun keluarga suami maupun keluarga istri, itu sama-sama tidak saling mengenal. Namun dengan adanya pernikahan ini telah menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Jadi terjalinnya silaturahmi, persaudaraannya, ukhuwah Islamiyah gitu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pernikahan. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas tentang soal-soal tentang pernikahan yang berkaitan dengan SKB PAI berdasarkan FR yang sudah pernah ikut tes, termasuk saya. Dan insya Allah kita juga akan membahas tentang materi tentang talak. Nah, ini kan belum kita masukkan ke tadi tentang talak. Nanti insya Allah akan kita buat video khusus untuk materi tentang talak. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya atau dari kekhilafan saya. Apabila ada kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah. Dan apabila ada hikmah yang bisa diambil, alhamdulillah, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kritikan dan saran, silahkan masukkan di bawah di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.